Champion selamat pagi. Kurang semangat selamat pagi. Apa kabar? Yang cowok-cowok mana suaranya? Yang cewek-cewek? Yang Gen Z? Yang milenial? Yang kolonial? Yang U25, U25? Yang U40? Yang U50? Cici U40, U50, U23 semuanya ngomong juga Ci ya. Harus semangat, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya ya. Boleh tos kanan kirinya dulu dong teman-teman, bilang you are awesome. Oke. Teman-teman di sini ada yang jago nyanyi? Siapa yang jago nyanyi di sini? Siapa? Ada yang jago nyanyi? Ada Cici? Oke, Cici boleh dong. Siapa lagi Cici jago nyanyi ya? Jago nyanyi, ya. Yang cowok-cowok, yang cowok-cowok. Yang cowok-cowok jago nyanyi. Yang mana, yang mana, yang mana? Oh. Oke, satu lagi. Koko. Jago nyanyi. Oke. Teman-teman tahu lagu Coldplay, tahu gak? Coldplay tahu? Boleh musik kita mainkan? Kita lihat ke ini, kita sambil nyanyi bareng-bareng biar makin semangat pagi hari ini. Boleh semuanya? Boleh champion? Sambil tepuk tangan dulu bareng-bareng kita teman-teman, boleh? Ci boleh pinjam mic? Gak jago bahasa Inggris ya? Gak apa-apa kok, pakai bahasa Jawa juga gak apa-apa ya. Boleh lebih kencang lagi. Champion mana suaranya? Semuanya. Aku mau minta suaranya di sebelah kanan. Mana suaranya? Boleh minta teriakannya di sebelah kanan. Yes, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Thank you kok, thank you Cici semuanya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Bapak, siapa namanya tadi? Pak Iwan ya. Pak Iwan maunya pakai bahasa Jawa ya, Coldplay-nya ya tadi Pak ya. Nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Gimana teman-teman pagi hari ini, semangat? Luar semangat banget? Wah, senang banget hari ini. Sebelumnya aku pengen ucapin thank you untuk Ko Mulyanto, thank you kok untuk share invitation-nya, untuk Kak Arifin juga
Untuk teman-teman semua yang berada di Champion pagi-pagi jam berapa hari ini ya? Setengah 11, setengah 10. Oh, di jam 11 ya. Teman-teman dari di Champion dari jam berapa? Dari setengah 9 udah datang pagi-pagi Sabtu-Sabtu, harusnya teman-teman bisa tidur di rumah, nyantai-nyantai, ngabisin weekendnya, mendingan nonton yang lain. Tapi teman-teman mau hadir ke sini untuk belajar, untuk sama-sama kita bisa mengembangkan bisnis kita. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua ya. Oke, baru kita masuk ke slide. Teman-teman, kenapa Coldplay ya? Karena kemarin gue sebelumnya kenalin dulu, gue Evan ya. Biasa teman gue panggil gue balap mobil. F1. Gimana? Kurang lucu ya. Ini biasa kalau di agensi gue pada ketawa, kalau di sini enggak. Gue males, kurang bercanda ya teman-teman ya. Kalau di sini kalau orang ngejokes di tepuk tanganin dia terus. Itu kayak udah kasihan si Evan nih, biar ketawa gitu ya. Oke, teman-teman, saat ini usia gue 24 tahun ya, 24 tahun masih ada kayak ini. Ada yang sosial sama gue? Wih, kakak berapa? 99. Berarti 24 ya. Tepuk tangan dulu untuk siapa namanya? Yosef ya. Ada lagi? Berapa kok? 23. Kali 2 ya kok ya. 23 kali 2 ya. Ini atau mau ini pubertas kedua kalinya gitu ya kok. Ada lagi yang muda-muda? Cici. Cici depan nih. Berapa Cici? 24, luar biasa Cici. 22. Lucu banget. Cici berapa? 24 juga. Aduh. Cici berapa? 24. Aduh. Cici berapa? Tahun ini? Iya, tahun naga tahun ini ya. 24. Kenapa 24 semua? Ini kita lagi kelas atau ini lagi satu semester atau gimana? Kakak berapa? 2. Ya astagfirullahaladzim. Tepuk tangan dulu dong, harus muda semua di Champion ya. Walaupun usianya kayaknya itu dibagi 2 atau dikali 2 semuanya. Ya, tapi teman-teman, karena kita Champion, kita harus memenangkan kehidupan ini, kita harus muda terus dong, bener gak teman-teman? Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua ya. Teman-teman, sedikit sharing, gue sebelumnya kerja di, gue lulusan London School, LSPR Jakarta. Ada? Gak ada. Koko kuliah di mana? Prasmul ya, sama LSPR ya 11-12 lah ya. Gue kuliah di London teman-teman. Wih, keren ya London. Padahal di depan TPU karet ya. London School teman-teman tahu ya, Sudirman Park tahu ya. Yang tempat makannya tuh ada sederhana tuh. Ya, depan ada sederhana, ada apartemen, terus ada ya, ada TPU karet seberangnya. London School jurusan komunikasi ya, S1 komunikasi teman-teman, dan sebelumnya pernah kerja juga di radio ya, di Gen dan juga di Jak FM. Teman-teman ada yang suka pernah dengar nggak di jalanan? Suka ya? Di Gen FM, Jak FM suka dengar? Gen 98,7 FM kayak gitu-gitu. Jak 101 kayak gitu-gitu ya. Dulu gua nggak siaran sih. Dulu gue siaran di sana dan sebagai newscasternya. Kalau misalnya teman-teman suka, ada yang suka dengerin Gen FM, suka denger? Ada? Ini kok pada, oh ini anak umur 20-an dengernya Spotify. Sombong bener pada. Ini denger radio pada apa? Sonora ya? Apa sih? Apa? El Sinta News and Talk edisi sore. Baik, kami kabarkan Pak dari gitu ya. Atau radio Cakrawala yang isi Mandarin itu ya. Koko semua ketawa, berarti Koko dengerin itu semua ya? Cuma kita nggak relate ya. Ya kita mau dengarnya Prambors, Mustang, wih. Tahu kan teman-teman? Ya dulu gue sempat siaran di sana. Tapi teman-teman tahu bedanya penyiar sama penyair apa? Kalau penyiar itu di radio, kalau penyair kan kayak, Cici aku haus nih, penyair gak? Ya kurang ya.
Punya air gak? Iya. Iya. Lain kali kalau misalnya aku jokes, ketawa jangan tepuk tangan. Tepuk tangan tuh kayak ya lu lucu deh, tepuk tangan deh gitu ya. Oke teman-teman ya, kemarin sombong dikit ya, kemarin gue habis nonton konser, wih gitu dong, wih keren gitu ya. Gue habis nonton nonton Coldplay, makanya tadi gue pengennya Coldplay gitu ya lagunya, karena kemarin baru nonton konser untuk pertama kalinya gitu ya, untuk gue nonton konser terus langsung nonton konsernya Coldplay, wah keren banget teman-teman. Tapi setelah apa yang gue pelajari gitu ya dari bisnis Coldplay, setelah gue pelajari Coldplay ternyata tuh udah lama banget loh teman-teman. Ya, udah sebenarnya itu bukan band baru datang, betul gak kok? Ya mungkin dari band zaman-zaman Koko semua ini, betul? Betul ya? Dari zaman tahun 90-an dan tapi kenapa sampai sekarang mereka tetap bisa bertahan dan tetap eksis dan konsernya masih tetap luar biasa. Nah setelah aku pikir-pikir kemarin di bandara, aku mikir merenungkan gitu ya, karena aku Arifin, Ivan speaker dong gitu ya, aduh kok nggak ada materi nih gitu ya. Oke, gue bikin deh materi, gue gimana caranya, ternyata ada 4 hal yang ternyata ada persamaan dari bisnis Coldplay dengan bisnis Prudential. Mau tau gak teman-teman? Kurang kencang, mau ya. Yang pertama teman-teman, kita belajar bisnis dari Coldplay. Teman-teman bangun koneksi dan jaringan. Teman-teman tahu gak sih kalau album perdana Coldplay itu hanya terjual 500 kopi awalnya. Ya, kalau mereka hanya berhenti sampai situ aja, nggak akan ada Coldplay yang sekarang. Tapi karena mereka nggak menyerah untuk mendistribusikan karyanya, akhirnya mereka menjalin kontrak dengan label First Panda dan berhasil membuat konser perdana di Glastonbury pada tahun 99. Ya, artinya apa teman-teman? Kalau mereka aja bangun koneksi dan jaringan, berarti bisnis ini perlu juga gak kita bangun koneksi dan jaringan kita? Perlu ya, makanya tadi aku habis ke toilet ya sama Komul ya, nggak penting sih ngomong toiletnya gitu ya. Kita pipis bareng ya, kalau di toilet coba ada 3 ya. Ada tiga spot ya, untung tadi tengah dikosongin ya kok kalau gua agak. Tuh. Tapi kan harus ada ngobrol. Kok di Prudential dari kapan tuh? Ternyata kok dari kode izinnya dari tahun 2002, betul gak? 2002, tepuk tangan dulu dong. Ngomong, iya, pulang. Setelah gue mikir, tadi pas pipis kok gue lagi mikir kan. Gak usah pipis gitu ya kok. Nah maksud gue, direkam lagi Ci, ampun deh gue. Direkam lagi, gue gak enak gue pipis. Hapus ya Ci, abis ini kirimin ke gue deh. Gitu. Ya, ternyata gue pikir apa yang bikin seseorang bisa bertahan di bisnis kurang lebih selama 20 tahun teman-teman gitu ya. Setelah gue relatekan, pasti kamu membangun koneksi dan jaringan di awal, membayar harga hingga akhirnya jadilah sekarang Pro Champion. Benar nggak teman-teman? Betul ya. Ternyata tanya kamu kok bisa? Iya, karena di bisnis ini fun, bisnis ini enjoy, bisnis ini selalu vibes-nya positif. Nah ternyata itu penting juga di bisnis ini. Jadi poin pertama yang pengen saya sampaikan, perlu ada di mindset kita ketika kita membangun bisnis Prudential semua kan, bener kok ya? Bener. Rekam lagi ya, nggak bercanda sih ya. Ketika kita mau bangun bisnis Prudential gitu ya, oh ternyata kita harus bangun koneksi dan boleh kita sama-sama bilang 1, 2, 3. Oke. Ya, yang kedua, produk yang relate dan tidak lekang oleh waktu. Kalau Coldplay, mereka bisa bikin produk yang tidak lekang oleh waktu. Artinya apa? Lagunya dari tahun 90-an, 2000 sampai sekarang masih tetap terdengar, masih enak ya teman-teman? Masih enak. Artinya kalau di bisnis Prudential, asuransi dari orang dari lahir, orang sekolah, orang kerja, sampai orang sakit lagi, sampai orang meninggal, dibutuhkan apa tidak teman-teman? Sangat dibutuhkan. Artinya bisnis kita ini bisnis viral-viralan atau bukan? Bukan. Bisnisnya yang long lasting dong, bener gak? Berarti teman-teman udah berada di tempat yang benar. Tepuk tangan dulu dong ya. Ini poin yang kedua ya. Kalau misalnya sekarang dari dulu ada asuransi kesehatan, ada gak teman-teman? Ada. Sekarang ada gak? Ada. Asuransi jiwa dari dulu ada gak? Ada. Sampai sekarang ada gak? Ada. Tetap dibutuhkan gak? Dari kamu masih ABG bener ya kok, dari masih umur 20-an dibutuhkan, sampai sekarang umur 40, 50 dibutuhkan nggak? Dibutuhkan, cuman mungkin packagingnya aja yang berbeda. Setuju teman-teman?
Setuju, artinya teman-teman udah berada di tempat yang benar karena produk yang teman-teman offering, produk yang teman-teman bisnis yang teman-teman jalankan bukan bisnis es kepal Milo, gitu ya, bukan betul ya, bukan bisnis es kepal Milo yang cuma sekali datang, gebrak, itu selesai, ya. Tapi ini bisnis yang long lasting. Artinya kita berada di infinite game, permainan yang gak ada batasnya. Nanti kita akan belajar tentang permainan infinite game seperti apa. Mau teman-teman? Yang ketiga, stay relevan, ya. Berapa banyak dari band dari mungkin zamannya Cici, Koko dulu ada band juga, ada ya? Ada band kesukaan nggak dulu? Katanya umur 20. Ada kan? Coba aku mau tes umur 24. Cici. Umur 24 band kesukaan Cici apa? Apa? Epse. Setawa hui ming se wo xiang. Itu bukan Siko lagunya, bukan ya? Benar nggak Siko? Setawa hui de itu siapa sih? Benar nggak? Atau itu gue baru kemarin dengar cincaan aja orang. Cici apa kata? Oh kus, astagfirullah, kus. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jala cukup kayak gini mau nyanyi, tadi Coldplay nggak nyanyi. Tiada bagai, udah. Ya. Pada tahu aja plus. Aduh, gak apa-apa ya. Stay relevan artinya mereka relate sama anak muda zaman sekarang. Setuju teman-teman? Setuju ya. Kalau teman-teman lihat, aku sendiri baru join di tahun 2019 teman-teman. Ya, makanya sebelumnya pengen say sorry dulu ke teman-teman semua mungkin yang jauh lebih senior, jauh lebih tua gitu. Sebenarnya aku juga anak baru aja gitu ya. Anak ingusan aja, anak kemarin sore yang kebetulan di bisnis Prudential cocok dan akhirnya ternyata kalau bisnis Prudential bisa cocok ini kenapa tiba-tiba bisa langsung mendarah daging gitu ya? Bener gak sih teman-teman? Ya, ketika kita bisa cocok sama bisnis kok kayaknya aku ngerasain beda feel ya ketika orang teman-teman kantoran, orang teman-teman kayak mereka ditanya bisnis lu gimana bro? Aduh, lagi susah gitu ya. Auranya beda. Kalau bisnis Prudential, bisnis lu gimana bro? Luar biasa, dahsyat, yes, gaspol gitu ya. Ya itu lebay, barusan lebay ya. Tapi maksud gue yang pengen gue sampaikan adalah ternyata makin kesini makin banyak anak muda teman-teman. Ya, nggak peduli umur saat ini umur teman-teman berapa. Tadi Evan suka banget semangatnya Cici umur 24, umur 23 semua di depan sini ya. Cici Cherry Bell unyu. Ya, Cici video lagi kan untuk semua followersnya Cici. Jangan lupa masuk Prudential gitu ya. Ya. Aduh ya. Nggak peduli umur teman-teman berapa, usia teman-teman berapa, tapi saat ini ya anak muda memiliki kesempatan yang lebih. Artinya walaupun teman-teman usianya mungkin udah 40, udah 50, ada kesempatan nggak untuk teman-teman bisa merekrut, membuka cabang untuk anak-anak usianya 20, 30, ada nggak teman-teman? Apalagi sekarang teman-teman yang muda, ya teman-teman yang muda umur 25, umur 30, umur ya baru-baru habis kerja ya, baru mau merit. Bukankah itu sebuah kesempatan untuk kita semua meraih kemenangan di bisnis ini? Itu juga teman-teman. Ya, dan yang terakhir adalah value untuk konsumen. Setiap penghasilan dari tiket Coldplay yang terjual akan disumbangkan untuk penghijauan dan reboisasi. Artinya apa teman-teman? Teman-teman, siapa di sini agent baru? Ada agent baru? Gak ada? Kok ada? Oke, ya baru pertama kali datang hari ini? Oh enggak ya? Baru pertama kali datang? Teman-teman kalau ada yang baru pertama kali datang kita bilang apa? 1, 2, 3. We support you. Tepuk tangan dulu dong ya. Keren. Ternyata setiap agensi sama kok, luar biasa ya. Sama-sama ngomong we support itu ada peluit. Kenapa kok kartu kuning gue atau apa? Hah? Gue salah atau apa? Bener kan gue ya kan? SMS SNK, aduh gak bawa lagi. Sorry mobil gue udah listrik. Sedap enggak ya, bercanda ya. Oke, ya artinya apa teman-teman value untuk konsumen ketika kita selling, kita jualan. Ketika teman-teman di sini leader-leader besar udah banyak belum mengalami proses-proses klaim, betul nggak teman-teman? Dan proses klaim itu sangat-sangat membantu keluarga tersebut, setuju nggak teman-teman? Setuju banget, apalagi dan rasa terima kasih mereka rasanya nggak akan bisa tergantikan dengan apapun. Ya, Ivan kemarin punya cerita temen gue sendiri
baru bayar 3 bulan premi kurang lebih 600.000. Artinya baru bayar berapa teman-teman? 1,8. Butuh COVID, butuh dana 100 juta, 200 juta di Mayapada waktu itu. Dan akhirnya diklaim semuanya waktu itu sama Prudential, full cover teman-teman. Tepuk tangan lu dong. Ya. Artinya apa teman-teman? Artinya sebenarnya di bisnis ini bukan seharusnya mereka nyari kita, harusnya bukan kita nyari mereka terus, tapi harusnya mereka yang nyari kita. Setuju gak teman-teman? Karena kalau misalnya mereka nggak ada asuransi, mau ke rumah sakit pakai apa? Ya, anak zaman sekarang udah sangat-sangat terbuka dengan produk finansial. Setuju gak teman-teman? Makanya hari ini kita pengen belajar, nama judulnya adalah It's Time. Mana sorry? Lagi. Nah. It's time to dominate the financial business. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, sebelumnya ini sebelumnya background pekerjaan aku gitu ya. Aku pernah Bong Chandra School of Billionaire, terus juga kemarin sempat jadi Abang Buku Jakarta Pusat 2016. Second runner up Mr. LSPR Jakarta, reporter termuda di Asian Games. Tahu Asian Games tahu kemarin? Tahu ya. Terus announcer Mustang di GNFM, MC juga gitu ya, MC wedding ya. Terus juga sempat bikin IO, dan ini adalah kurang lebih beberapa achievement aku gitu ya. Sebelum bergabung dengan Prudential ya. Aku lahir dari anak pertama dari 3 bersaudara, teman-teman ya. Kehidupan keluarga aku awalnya aku pikir aku berada di keluarga orang kaya. Kenapa? Karena ketika sekolah diantar pakai supir. Kaya nggak sih teman-teman? Nggak ya? Nggak ya? Kalau diantar pakai supir artinya kaya nggak sih? Kaya ya? Belum tentu ya. Siapa tahu antar pakai supir pakai apa? Pakai taksi Ci. Iya sih, sorry Ci. Ya. Ya. Aku dulu diantar sekolah pakai supir ya, setahun bisa 2 kali 3 kali jalan-jalan ke luar negeri teman-teman ya. Dulu ketika SD uang jajan aku 100.000 per minggu teman-teman. Gede gak? Lumayan ya. Ketika SD 100.000 per minggu itu beli cilor mah, telurnya sampai udah jadi ayam, jadi telur lagi, jadi ayam lagi, masih bisa gue beli ibaratnya gitu ya. Nah, tapi teman-teman kehidupan gak ada yang tahu. Dulu papa mama sempat punya bisnis juga, bisnis kayak bisnis konvensional gitu ya, bisnis konveksi. Tapi satu dan lain hal terjadilah, ibaratnya bisa dibilang kayak sedikit kolaps. Ya, artinya dulu sempat berada di kehidupan yang enak, tapi nyatanya ketika mulai masuk SMP, SMA, gak ada uang, gak ada duit. Ya, mengalami sedikit kebangkrutan lah ketika waktu aku masih masa-masa sekolah. Sampai dari dulu pernah ada rumah, sampai rumah ini dijual, sempat pindah ke apartemen, dari apartemen sampai pindah rumah agak sedikit ke dalam gang sedikit teman-teman gitu ya. Kalau aku sama kamu sama-sama di Sunter ya kok ya. Kalau kamu tahu daerah Ancol Selatan tuh kok gitu ya. Ada orang Sunter ada? Oh sombong semua nggak ada. Oh Cici di mana Sunternya? Bisma. Oh Sakna, aku di Bisma Ci. Oh itu sudah apa? Gue lagi cerita sedih nih, bentar ya. Oh Sunter Sakna ya Ci ya. Kalau malam jalannya ditutup kan ke sana tuh, ke Bisma. Bener gak Ci? Ntar kita muter aja deh sama lo. Lagi cerita sedih kok, malah cerita sedih malah ketawa. Lagi mau ngejokes malah tepuk tangan, bingung gue. Ya. Dulu sempat mengalami kehidupan yang nggak kurang enak teman-teman, sampai setelah aku pikir ternyata kehidupan yang gak enak ini orang akan melihat kita dengan apa yang kita punya. Kenyataan di dunia ini, setuju gak teman-teman? Setuju ya. Tapi ketika kita nggak punya, awalnya dari punya sampai nggak punya, itu mengalami perbedaan yang luar biasa. Ketika dulu punya, ketika kita lagi makan, lagi apa segala macem, orang bisa datengin, wih Evan ini ya hebat ya, terus respect ke papa mama dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya saat kita lagi nggak punya, teman orang akan berlaku yang beda gak teman-teman? Beda, karena kita nggak punya. Sampai suatu ketika ini yang ada menyakitkan aku adalah dulu papa mama pengen sekolahin aku sekolah terbaik ya, di SMP Santa Maria, SMA di Santa Teresia teman-teman. Ada? Ya, berarti nggak terbaik ya. Nah, terbaik bagi gue. Ya. Sampai pengen sekolah di sana teman-teman, tapi ada celotehan dari keluarga bilang, wah dulu nama mama bilang, wah si Email kamu di
Wah, si Mel udah nggak punya uang tapi masih pengen sekolahin anak mahal-mahal nih, gitu ya. Nah itu waktu itu lumayan menyayatkan hati aku, dan waktu itu aku berpikir kok kenapa banget ya, aku dari dulu ternyata nggak suka banget sama orang yang nggak bisa merespek orang lain, teman-teman. Ya ada nggak teman-teman dari sini? Kurang lebih rata-rata kita semua seperti itu, benar nggak teman-teman? Ya kita susah banget untuk ngerespek, kayaknya orang lain kalau kita nggak ngerespek kita, kayaknya tuh rasa di hati kita tuh kok lu begitu sih, ya dendam, kesel dan yang lain-lain. Waktu aku masih usia SMP, teman-teman. Waktu aku berpikir gimana caranya supaya gue bisa balikin ini semua. Akhirnya harus dengan achievement. Makanya teman-teman kalau kalian lihat ini banyak achievement yang aku capai. Tujuannya buat apa teman-teman? Tujuannya buat balas dendam ketika diri aku sendiri bahwa gue nih bisa loh untuk jadi orang hebat, untuk jadi orang sukses, untuk jadi orang-orang yang benar-benar bisa dalam tanda kutip di respect sama orang lain. Ya, karena zaman dulu anak SMA, SMP mana bisa jualan. Aku sempat dulu jualan, teman-teman, jualan es krim sandwich, tau gak? Tahu ya? Jualan es krim sandwich. Es krim, tahu nggak? Tahu kan? Tahu ya? Kok tahu ya es krim sandwich itu? Tahu ya? Bener gak Ci? Bener. Yang $1 itu yang kayak di Singapura ya. Nah, iya di Mangga 2 Ci, benar. Ya. Yang sampingnya jagung susu keju itu ya, bener sih. Jualan itu, aku 2 hari jualan teman-teman. Pas gue bisnis ya, entrepreneur. Jualan es krim. Pas udah jualan, hari itu laku kurang lebih 100 piece. Happy banget gitu ya. Habis itu besoknya jualan lagi, ternyata stok es krimnya semua. Jadi awalnya hari itu aku untung kurang lebih 1 juta, teman-teman. Lumayan nggak? Lumayan ya. Tapi besoknya ternyata aku lupa waktu itu kulkasnya lupa aku colokin ke listrik. Hari keduanya ya. Amsyong bener Ci. Buset nih orang Tanah Abang banget. Amsyong Ci, bener Ci. Es krimnya tiba-tiba gua nggak colok, ngapain kalau di dalam? Ya meleleh lah, jadi kolam es krim. Kocak makan es krim di kulkas ya kan. Makan es krim di kulkas, jadi untung 1 juta jadi boncos 2 juta, pusing gua ya. Di situ gue pikir aduh susah banget dia cari duit. Akhirnya di situ gue pikir ya udah, gue banyakin achievement seperti ini teman-teman ya. Nah, dan akhirnya waktu itu kehidupan udah mulai baik teman-teman ya, kehidupan udah mulai oke. Habis itu ketika zaman SMA ya bisa jadi presenter dan yang lain-lain. Ternyata dengan segala kerja keras yang sudah saya lakukan, dengan segala tabungan-tabungan yang udah mulai di saving dan yang lain-lainnya, membangun personal branding. Untuk gue dulu pengen jadi presenter ya, pengen jadi penyiar radio, pengen baca tambahin jadi bencong gitu ya. Enggak. Ketawanya ya kok ketawanya baru kayak ini, ketawa kok dari nggak ketawa pengen jadi bencong, kenapa? Kepengen juga ya. Tadi kok ya, pengen baca tampil jadi MC dan yang lain. Tapi waktu itu di usia aku kurang lebih di 2018-2019 aku harus divonis kanker getah bening teman-teman, stadium 2B ya. Ini waktu itu foto aku ketika aku lagi kanker. Ganteng gak sih? Lagi cerita sedih kok, lagi kanker nih ya. Ya jadi dulu aku harus kena kanker getah bening stadium 2B ya. Jadi suara, terus rambut botak akibat kemo dan yang lain-lain. Aku tuh harus 6 kali kemo dan 30 kali radioterapi teman-teman. Tebak kira-kira waktu itu biayanya berapa teman-teman? Aduh, kayak bunyi rumah sakit gitu kok. Kayak udah siap mau infus gitu gue, sorry kok ya. Waktu itu biayanya berapa coba? Betul ya, kurang lebih waktu itu biaya 800 jutaan teman-teman. Pertanyaan selanjutnya ya, udah tahu dong pertanyaannya apa? Orang asuransi semua nih ya, takut di prospek gue enggak ya. Biaya berapa? Biaya 800 juta. Punya asuransi apa enggak teman-teman? Punya apa enggak? Ya, dulu punya asuransi tapi udah dari tahun 2010-2011 asuransinya udah lapse teman-teman ya, pasti kartu kerang, kartu merah atau apa gitu ya waktu itu. Habis itu udah lapse, akhirnya biayanya harus dia sendiri ya, 800 juta. Akhirnya apa yang saya lakukan ketika butuh dana 800 juta untuk berobat, tapi
nggak punya asuransi. Apa yang kita lakukan teman-teman? Satu, minjam kitabisa.com ya. Yang kedua, jual nasi sih. Oh, donasi, ini jual nasi ya. Gue tukang rice cooker ya. Jual aset kalau punya, benar nggak sih ya. Dari nge-MC ngadain nge-MC doang, jadi waktu itu benar-benar kondisi keuangan benar dari nol, jadi bukan dari minus. Terus nge-MC jadi reporter segala macam, kekumpul gak sih teman-teman 800 juta? Hah? Enggak kan? Mana mungkin? Dulu gue gaji di radio, teman-teman tebak deh berapa? Astagfirullah. Gaji di radio aku cuma 3 juta per bulan teman-teman. Ya, kecil banget. Tapi gengsi keren banget. Keren banget ya. Bro, kerja di mana lu sekarang? Wih, gue di radio, gue di Gen FM. Wih, gue sering dengerin lu. Ih, keren bro. Enak ya, gengsinya naik banget. Tapi dia gak tahu gaji gue cuma 3 juta. Atau lagi, bro, lu kerja di mana? Wih, gue sekarang di Prudential bro. Hah? Udah punya gue. Lah, anjir, siapa yang nawarin lu? Gue bilang, ya jamin nama gue ya. Dari 3 juta di radio sampai 3 digit di Prudential teman-teman ya. Itu yang pengen gue sampaikan nanti poin di belakang ya. Jadi ketika waktu gue sakit adalah kanker getah bening stadium 2B, nggak punya asuransi, harus ngapain? Kebetulan waktu itu bokap gue puji Tuhan aktif di gereja gitu teman-temannya, sampai akhirnya gereja bantu untuk menyumbang. Apa teman-teman pernah berpikir gak sih berada di posisi seperti itu? Berada di posisi di mana teman-teman yang mau disumbang sama orang. Apakah enak teman-teman? Karena tangan kita di bawah itu juga. Tangan kita nggak di atas, kita bantu orang itu sangat enak. Tapi ketika dibantu sama orang itu enak gak? Nggak enak. Karena posisinya nanti setelah teman-teman sembuh, teman-teman ada rasa utang budi sama orang lain. Ya, sampai akhirnya singkat cerita, puji Tuhan, ketika dari cancer, berdebu-debu dari darah sambungan, ini kayak telur dinosaurus gini ya mukanya, makanya ini adek gua, telur dinosaurus. Ya, ini waktu itu lagi biopsi, sakit dan lain-lain. Sampai akhirnya gue berpikir waktu itu, puji Tuhan, harus 6 kali kemoterapi, 3 bulan radioterapi, sampai momen dimana, oke, Tuhan, teman-teman ada tahu rasa kemo nggak sih? Nggak tahu ya, jangan sampai ya. Tapi mau gue sharing rasanya nggak? Boleh ya, biar kita merasakan kesakitan rasanya. Sakit teman-teman, kemoterapi, diinfus doang. Jadi teman-teman kemoterapi, nih kadang orang asuransi jangan suka, oh kemo tuh yang masuk lubang itu ya, bukan masuk ke ini, bukan apa kayak apa terowongan Casablanca, apa masuk kapsul, itu dia kapsul, kayak orang masuk kapsul gitu, jangan ya. Itu di film-film kemo tuh cuma duduk terus diinfus. Tapi infusnya 6 jam. Awalnya gue bilang ke pak bokap gue, udah selesai infus pertama, Pak, enggak biasa aja, enggak sakit-sakit amat gitu ya. Gue jalan di mall, ya. Terus 2 jam kemudian gue ke WC, gue muntah-muntah gitu. Ya, mata mulai berair waktu itu, rambut mulai rontok, badan mulai nggak enak, panas dingin, nafsu makan nggak ada. Seminggu kemudian gue harus menjalani itu, seminggu recovery, minggu depannya begitu lagi teman-teman. Berulang terus, sampai satu malam gue nggak nyaman banget. Ketika itu gue bilang, Tuhan, kalau misalnya penyakit ini ujungnya membuat gue mati, mendingan gue mati hari ini aja. Karena gue nggak mau nyusahin orang lain. Ya, tapi kalau misalnya penyakit ini ujungnya nggak membuat gue mati, besok gue boleh bangun lagi ya. Tapi kalau misalnya ujungnya penyakit ini membuat gue mati, besok gue mati aja. Jadi gue nggak mau lama-lama. Ya, karena malam itu gue udah mau boker, nggak enak teman-teman, nggak bisa. Bayangin, teman-teman perasaan mules, tapi nggak ada yang dikeluarin. Ya, aus, minum air, kembung, keluar lagi. Begitupun sepanjang malam. Sampai kadang gue ngebet sama Tuhan. Tuhan, kalau misalnya gue besok mati, kalau misalnya ujungnya pengen gue mati, besok gue mati aja. Oke, gue tidur waktu itu, tau-tau besok hidup lagi tuh. Ketawa ya. Gue hidup lagi. Dan ternyata momen itu yang menggerakkan gue bahwa Tuhan, setelah ini hidup gue dari kanker ini gue akan sembuh, dan hidup gue akan dipakai buat Tuhan untuk menginspirasi orang lain. Dan hadirlah saya hari ini bersama teman-teman di Pro Champion ya. Artinya oke, gue bukan lagi menjadi Evan, tapi gue menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk banyak menginspirasi orang di luar sana. Dan hari ini bisa bersama dengan Pro Champion. Tepuk tangan dulu dong teman-teman ya.
Waktu itu akhirnya singkat cerita, ada teman gue di LSPR, kakak kelas gue join, nawarin bisnis Prudential. Akhirnya tanpa lama-lama, oke, gue gabung. Karena kenapa teman-teman? Pertama, waktu itu gue udah mau bergabung di industri. Robert Kiyosaki pernah bilang, kalau lo benar-benar pengen wealth atau pengen kaya, lo harus bekerja atau mengerti industri keuangan bekerja seperti apa. Mau lo perbankan, sekuritas, saham, tax, perpajak, sama ya, tax, perpajakan, insurance, deposito, dunia semua seperti itu, lu harus tahu bagaimana cara mereka bekerja. Setelah gue pikir-pikir, mana yang paling worth it untuk gue jalankan, kalau bank gue harus ngapain? Harus jadi teller, nggak mungkin dong teman-teman. Gue jadi teller lagi, aduh untuk orang kayak gue suka kesana sini, gue nggak bisa. Ya, harus ngapain lagi? Harus jadi main investasi di saham dan yang lain-lain, nggak bisa. Karena gue nggak bisa, bukan orang yang gambler seperti itu teman-teman. Setelah gue pelajari, gue pernah belajar technical analysis, fundamental. Anak muda biasa kayak gitu ya, kita ngomongin saham ya kok ya, dan yang lain-lain. Zaman sekarang semuanya ngomongin saham, tapi kenapa nggak ada yang ngomongin asuransi? Setuju ya? Kita sama-sama financial industry, financial business, tapi kenapa mereka ngomongin saham tapi kita nggak bisa insurance ini diviralkan juga? Kenapa? Ya, nah dari situ gue pikir, oke, gue langsung mau bergabung dengan bisnis Prudential. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Cuman ada dua alasan, karena ketika gue kerja, gue dapat sekali tapi dibayar berkali-kali. Setuju teman-teman? Cuman satu-satunya yang gue dapat di bisnis ini adalah yang ada di bisnis, kita jualan sekali, dapatnya berkali-kali. Cuman di bisnis Prudential. Yang kedua, thank you kok ya. Yang kedua, di sini ketika kita jualan, tangan kita di atas, bukan tangan kita di bawah. Karena kenapa? Karena ketika kita ngasih orang bayar premi 500.000 per bulan atau 600.000 per bulan, kita langsung kasih limit dia di rumah sakit sebesar 2 miliar atau 3 miliar. Itu juga teman-teman. Artinya siapa yang ngasih teman-teman? Kita yang ngasih. Ketika kita yang ngasih ke orang, adakah rasa nggak enak untuk kita kasih ke orang? Enggak. Ketika kita ngasih teman-teman kita bantuan sumbangan rumah sakit untuk orang meninggal, PPAU dan yang lain-lain di jalanan, apakah sakit teman? Apakah nggak enak? Nggak enak. So nggak ada alasan lagi untuk teman-teman setelah keluar dari ruangan tempat ini untuk banyak sharing ke orang di luar sana tentang pentingnya punya proteksi. Karena kita yang ngasih teman-teman, bukan mereka yang ngasih kita, tapi kita yang ngasih mereka. Setuju teman-teman? Inilah mindset yang menurut gue, oke, yuk di bisnis ini gue mau menjalankan full time ya. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, kenapa kita harus bekerja sih sebenarnya? Kenapa teman-teman? Untuk punya uang. Uang buat apa? Kehidupan sehari-hari, betul? Kehidupan sehari-hari dipakai buat apa? Buat jalan-jalan, buat belanja, buat anak sekolah, buat umroh, ya kak, betul ya kak? Buat main Mobile Legend. Teman-teman, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan orang berpenghasilan 10 juta per bulan dan 10 M per bulan, teman-teman? Waktunya sama, berada di pijakan yang sama, tapi orang bisa punya penghasilan yang berbeda. Setuju? Menurut teman-teman, apa bedanya? Apa sih? Kendaraan, betul. Apa lagi sih? Apa lagi kok? Mindsetnya, apa lagi? Suruh mikir dia, disuruh ketawa mulu dari tadi ya. Apa lagi? Mental, ya. Teman-teman, ternyata setelah Evan pikir-pikir, teman-teman, ya, perbedaan orang ini nanti kita akan bahas di belakang. Tapi ternyata setelah Evan gali, ternyata cuma ada 5 tahap orang cari cuan di dunia ini. Setuju ya? Cuma ada 5 tahap. Apa aja? Kita boleh catat teman-teman. Yang pertama, orang jual 1, 2, 3. Jual. Teman-teman, ini dulu gue di radio, gaji ya, misalnya total gaji teman-teman misalnya 10 juta. Teman-teman perlu lihat nih, ya, 10 juta kita bekerja dalam 1 bulan, artinya itu 160 jam. Kalau 8 jam kali 5 hari kali 4 minggu. Setuju teman-teman? Menghasilkan 160 jam per bulan. 10 juta bagi 160 jam menghasilkan 62.500 per jam. Artinya kita dibayar per jam, per waktu. Dibayar 62.500. Setuju? Artinya ini untuk teman-teman kita yang karyawan, yang employee. Biasanya mereka keren nih, gue kerja ngantoran dan yang lain-lain. Tapi mereka tahu gak?
di per jamnya dengan orang gaji 10 juta, mereka sebenarnya dibayar 62.000 per jam aja loh sebenarnya. Oke? Ya, ini pertama jual waktu. Ya, nanti kalau teman-teman punya pandangan lain boleh banget kita diskusi bareng. Tapi ternyata ujung-ujungnya biasanya masalahnya di sini doang. Boleh dibantu next? Nah, ketika kita pengen menaikkan income kita, income kita dari 10 juta ke 20 juta, artinya kita harus kerja berapa jam, teman-teman? Dikali 2 dong semuanya, benar gak? Atau kita membelah diri kita dong, mungkin gak? Mungkin. Atau kita mengupgrade diri kita lagi dong, betul ya? Untuk kita punya gaji 20 juta, gaji 30 juta, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, jual 1, 2, 3, jual. Dulu gue jadi siaran di radio ya, oke, gue hari Sabtu begini, gue usaha banget nih ya, Fun MC 3 jam, oke, per jamnya gue cetiau 3 juta, gue jual usaha gue. Gue graphic designer, oke, freelancer, fotografer, dokter, mereka jual usaha mereka, ya, konsultan, mereka jual usaha mereka untuk supaya mereka bisa menghasilkan income. Artinya tetap aja teman-teman, gimana caranya supaya mereka akan harus menaikkan income. Dulu gue gaji gue nge-MC, 1 kali nge-MC 3 juta. 1 bulan gue cuma dapat weekend doang. Weekend 1 bulan ada 4 kali, berarti total income yang bisa gue dapatkan ada 12 juta. Kalau gue mau 24 juta, artinya gue harus extra working. Setuju gak teman-teman? Hari Minggu harus gue kerja lagi. Oke, mau lebih lagi daripada itu bisa gak? Bisa, harus kerja lagi, harus ngoceh terus setiap hari. Jual usaha, fotografer dan yang lain-lainnya. Ya, mereka harus hadir dulu di tempat, baru mereka dibayar. Mereka harus ada usaha dulu, baru mereka dibayar. Habis itu selesai. Setuju teman-teman? Yang ketiga, jual hasil. Teman-teman tahu logo ini? Ya, logo ini kalau misalnya teman-teman ada graphic designer, contoh, bisa sih dibayar sampai 5M per bulan gitu ya. Tapi teman-teman harus menjadi graphic designer yang hebat banget karena logo ini seharga 5 miliar. Artinya teman-teman yang udah menjadi influencer. Teman-teman tahu influencer artis? Influencer artis biasanya mereka jualan bolu, jualan kue, pakai nama Raffi Ahmad tiba-tiba langsung lebih mahal. Setuju gak teman-teman? Banyak ya. Pakai nama artis ini tiba-tiba langsung jadi mahal. Karena ada influence-nya. Jual hasilnya. Jual pengaruhnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita saat ini semuanya mau jadi selebgram? Mau jadi influencer? Enggak, kita mau jadi pebisnis. Setuju teman-teman? Setuju ya? Yang ketiga ini. Yang keempat adalah jual dampak. Ya, Evan ketika jualan asuransi, oke. Wih, Evan klaimnya udah banyak nih. Ya, kita jadi agen. Klaimnya udah banyak nih. Ada gak teman-teman leader yang udah lebih jauh senior, orang datang ke teman-teman, gue mau dong nanya-nanya asuransi sama lu. Ada gak yang seperti itu? Ada. Itu teman-teman jual dampak. Oke. Dan yang terakhir adalah jual sistem. Artinya apa teman-teman? Ada Evan 1, oke, Evan ngejalin bisnis Prudential, Evan awalnya mungkin selling, ntar jadi recruiting dan yang lain-lain. Tapi di saat yang bersamaan, ada gak Evan 2, Evan 3, Evan 4, Evan 5, Evan 6, Evan 7? Ada gak teman-teman? Ada, karena Evan mau menjual sistemnya. Teman-teman tahu konsep dari bakmi GM? Biasanya mungkin sudah sering pernah dengar, toko bakmi ini paling enak di rumah teman-teman, bakmi, kalau kita bakmi Metro kok ya mungkin ya. Bakmi Metro, bakmi Afu atau bakmi Asyok atau selalu lah. Asuk lah atau siapa gitu ya. Mereka tulis tidak buka cabang di tempat lain. Dengan bangganya mereka tulis itu teman-teman gitu ya. Terus gue pikir-pikir ya udah gitu. Tapi apa teman-teman bandingkan dengan bakmi GM? Bakmi enak gak? Lumayan ya. Biasa aja ya, so-so lah dibanding bakmi kongko dekat rumah kita, bener gak? Ya kan kayak mantep banget. Tapi apa teman-teman? Tapi yang lebih kaya kita udah tahu siapa. Setuju teman-teman? Ya, teman-teman buka. Nah ini Evan kasih contoh ya. Up. Nah nextnya dari ini. Apa pertama teman-teman lihat nih. Kita mau jadi jualan kopi Starling. Ya. Van lu jualan bisnis apa? Wah gue jualan kopi. Keren gak? Keren gak? Bisnis apa? Bisnis kopi. Tapi gue bisnis kopi kayak gini. Ya. Sama teman-teman bisnis kopi kenangan. Oke? Van, lu jual apa? Wah, gue punya market. Kalau ini misalnya supermarket. Van, gue punya supermarket. Iya, tapi lihat di toko kelontong aja sih. Dibanding sama farmer market.
Oke teman-teman, bisa melihat perbedaannya? Bisa satu kata yang pengen Evan sampaikan, barang yang sama tetapi di tangan yang berbeda, hasilnya akan, kalau di luar sana orang pada bilang, bisnis asuransi jelek, bisnis asuransi mah udah banyak, bisnis asuransi mah nipu, bisnis asuransi mah udah banyak yang ngejalanin, susah buat dijalanin. Jadi susah dijalanin apa banyak yang jalanin apa gimana gitu ya. Tapi teman-teman yang pengen Evan sampaikan, walaupun di luar sana bilang seperti itu, bisnis yang sama tapi di tangan yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua ya. Dan teman-teman pastikan teman-teman berada di bisnis ini, oke, gue udah mendapatkan produknya, barangnya gue ada. Yuk teman-teman kita jualinnya gimana caranya? Setiap teman-teman dari sini adalah distributor-distributornya dong, itu juga. Distributor-distributor ini punya caranya masing-masing dong. Nah gimana caranya supaya kita bisa menang di market? Kita bukan lagi menjadi jualan, gue mah agen asuransi gue mah nyantai-nyantai. Ada gak teman-teman yang kurang lebih misalnya 10 tahun, 15 tahun, gue masih di asuransi tapi masih so-so begitu-begitu aja, ada gak? Ada aja. Ada gak yang mungkin baru 2 tahun jadi tapi udah luar biasa? Ada gak? Ada. Barangnya sama gak teman-teman? Sama. Apa yang membedakan? Bisnis plan-nya sama gak? Sama. Apa yang membedakan? Mindset-nya, cara jualannya, mindset bisnisnya semuanya berbeda. Setuju teman-teman? Teman-teman pengen menjadi toko kelontong ini apa pengen menjadi kopi kenangan teman-teman? Kopi kenangan ya. Jadi Evan pengen sampaikan, yuk kita naikkan pride kita. Makanya ini harus dominate the financial business. Kita naikkan gengsi kita bahwa di bisnis kita ini keren loh teman-teman. Bisnis kita ini luar biasa loh. Kalau teman-teman bandingkan dengan bisnis lain di luar sana, setelah Evan pikir-pikir, mereka tuh harus perlu modal ya teman-teman. Lihat deh. Kalau misalnya nih, ya di sini dulu. Oke, laporan bisnis coffee shop. Wih, Van lu keren banget punya coffee shop gitu ya. Total sales di bulan itu 300 juta, tapi sales netnya 200 juta. Net profitnya harus teman-teman puterin lagi dan teman-teman cuma bisa mendapatkan 3 juta. Karena bisnis beneran, teman-teman butuh yang namanya modal. Bisnis beneran butuh namanya modal. Ketika mereka dapat untung, apakah mereka langsung ambil? Mereka puterin lagi di bisnisnya. Setuju teman-teman? Dan ternyata kita ngomongin bisnis coffee shop, oke lu keren bisnis coffee shop. Tapi ternyata di bulan Januari, Februari, bulan Maret dapat total salesnya segini. Net profitnya hanya sekian teman-teman. Di bulan depan dia harus jualan lagi, baru dapat sekian. Ini kurang lebih hanya sekitar 20%-an teman-teman dari satu bisnis coffee shop. Ya ini contoh nyata bisnis punya teman Evan gitu ya, by the way anak Prasmo juga ya, juga tahu juga gitu ya. Jadi tapi mohon jadi sebar kemana-mana gitu ya. Tapi setelah gue cuma buat bahan permenungan buat gue bandingkan bisnis gue sama bisnis mereka. Ya jadi kalau misalnya teman-teman saat ini bilang, aduh kok kenapa sih Prudential dibilang bisnis? Yuk teman-teman kita bikin bahwa bisnis Prudential ini lebih luar biasa. Kenapa dibilang bisnis? Karena teman-teman gak hanya jualan tapi membangun cabang-cabang di bawah teman-teman, itu juga. Nah itu yang membedakan ketika mereka tapi orang keren, gue datang ke coffee lu, gue datang ke coffee shop lu. Kenapa kita tidak keren teman-teman? Kenapa? Kenapa Cici usia 24 tahun sih? Jualan sendiri. Kenapa nggak keren? Karena mereka pasang pelang, kopi, kita nggak asuransi gitu kan, nggak gitu. Karena kan kita mempersonal branding diri kita itu juga. Cuman itu aja teman-teman. Tapi kalau misalnya mau diadu, ibaratnya cash kita, uang kita jauh lebih banyak dibanding mereka loh sebenarnya. Teman-teman ketika berada di bisnis ini, disuruh setor modal gak sama leader teman-teman? Disuruh gak? Enggak ya? Paling buat ujian AADI, ujian apa, itu pun pertama dibayar nama Prudential. Semuanya disubsidi. Aplikasi teman-teman suruh bayar gak? Teman-teman punya handphone semuanya? Ya handphone, bisa download semuanya? Ketika udah keluar kode agent, nanti teman-teman udah menjadi distributor resmi dari Prudential itu juga. Teman-teman perlu bayar modal ke Prudential? Enggak. Mana Prudential yang subsidi? Bayangin teman-teman. Dikasih game plan 100 juta dalam waktu 4 tahun, 3M dalam waktu 1 tahun, tanpa perlu teman-teman keluarin modal sama sekali. Modalnya apa? Ada satu doang. Teman-teman cuma perlu gerakin jempol teman-teman. Teman-teman cuma perlu gerakin handphone teman-teman untuk sharing ke orang, bikin konten, untuk ngomong ke janji temu dan yang lain-lainnya. Cuma perlu itu. Lebih pilih itu atau keluarin modal 200 juta, 300 juta teman-teman? Lebih pilih itu dong. Hasilnya juga sama. So teman-teman,
hari ini Evan ingin sampaikan bahwa teman-teman lebih pilih mana, pekerjaan yang dianggap tidak keren tapi hasilnya keren, atau pekerjaan yang dianggap keren tapi hasilnya tidak keren? Yang mana teman-teman? Mana? Atas, gitu dah. Yang atas aja Pan. Gitu. Susah banget bahasa lo. Ya. Teman-teman lihat apa persamaan dari ketiga ini, teman-teman. Teman-teman tahu ini tahu apa? Ya, teman-teman tahu ini apa? Teman-teman tahu ini apa? Apa persamaan dari tiga itu? Coba. Apa teman-teman? Apa kok? Network. Ada lagi? Apa? Langganan. Apa lagi? Kuota. Iya sih habis kuotanya ya, gua. Sorry. Komul boleh dong tolong. Kasihan banget nih. Basic Prudential kok gak ada kuota. Sorry sih. Apa lagi? Udah, betul. Network dan langganan. Teman-teman ngelihat YouTube, Netflix, Spotify ketika mereka awal launching, mereka kasih free semuanya, setuju gak? Mereka bikin orang bergantung, ya. Mereka buka cabang sebanyak mungkin di handphone semua orang, ada download aplikasinya. Sampai akhirnya mereka sekarang semuanya bikin yang berbayar. YouTube, Netflix, dan Spotify. Dan dibayarnya harus per apa? Per bulan. Udah kayak bayar listrik, udah kayak bayar air. Setuju teman-teman? Orang harus bayar per bulan, akhirnya mereka masuk ke cashnya mereka, setuju kan? Ya, artinya mereka hanya perlu jualan sekali aja. Mereka capek-capek jualan sekali, tapi dapatnya berkali-kali. Sampai mereka nggak tahu dapatnya kapan sampai kapan. Teman-teman selama ini pasti pakai 3 aplikasi ini, setuju gak? Kayak cici-cici di depan mesti nonton drakor, nontonnya di Netflix, atau nggak di video, ya, atau nggak di, ya banyak lah aplikasi gitu ya. Tapi semuanya berbayar, berlangganan. Setuju teman-teman? Sama gak dengan bisnis kita di Prudential? Sama? Tepuk tangan dulu kalau sama. Ya, artinya apa? 20 Prudential dari tahun berapa? 98 ya? 95 ya? Mereka sudah bikin sistem seperti ini, artinya mereka udah melihat jangka panjangnya gitu teman-teman. Bahwa bisnis yang bagus, bisnis model yang bagus adalah subscription. Subscription. Ya. Berlangganan. Artinya apa? Artinya zaman sekarang bukan lagi cuman oke, gue dagang doang konvensional. Gue jualan, gue buka toko, tetap orang datang. Next orang harus beli lagi baru orang beli. Bener nggak teman-teman? Baru kita dapat. Tapi di sini enggak. Yang juga tahun dapat berkali-kali. Belum lagi dari timnya teman-teman. Setuju? So nggak ada alasan lagi untuk teman-teman nggak bisa menjalankan bisnis ini, karena ini bisnis ini jauh ke depannya. Brand-brand lain, semua perusahaan-perusahaan lain udah melihat bisnis ini jauh lebih luar biasa. Tinggal kita mau menjalankan apa enggak. Kalau teman-teman nggak mau menjalankan sekarang, kalau teman-teman nggak mau berusaha sekarang, yakinlah ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bisnis ini akan semakin luar biasa. Semakin banyak anak muda yang menjalani dan teman-teman akan bilang, wah coba waktu itu gue. Atau teman-teman mau bilang, oke, gue berusaha semaksimal mungkin. Hari ini gue mau ngapain? Hari ini gue jadi ketemu sama orang. Gue bangun, gue ngerekrut tim gue. Gue bangun tim gue maksimalin. Gue bayarin traktiran gak apa-apa deh. Yang penting tim gue bisa jalan, gitu ya. Gue semaksimal mungkin, gue capek-capek pulang malam gak apa-apa deh. Yang penting gue bangun bisnis gue. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ternyata benar. Yang gue jalankan kemarin, gue bisa merasakan hasilnya. Teman-teman mau menjadi yang pertama atau yang kedua? Kedua ya, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua ya. Kita nonton video dulu boleh teman-teman? Ada? Oke, boleh. Saya sampai jual mobil Pak buat bayar hutang 200 juta. Saya sampai jual mobil Pak buat bayar hutang 200 juta. 200 juta? Iya Pak, saya pinjam duit teman buat bisnis kafe tapi gagal. Oh gitu. Anyway, pengalaman kamu kan cuma jaga gudang di sini. Emangnya bisa jadi sales? Bisa Pak, saya pekerja keras. Gaji 6 juta nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak, cari kerja soalnya susah. Oke, pertanyaan terakhir. Coba jelasin perusahaan saya ngapain? Perusahaan Bapak distribusi AC ke gedung perkantoran. Saya kira kamu nggak tahu, cuma asal cari kerja aja. Ya udah, mulai besok kamu masuk ya. Sip.
Saya mau bikin bisnis saya autopilot. Autopilot? Iya, tanpa saya ke kantor, bisnis harus terus berjalan. Saya perlu orang yang bisa urus operasional. Saya aja Pak. Iya, saya juga pikir mau kasih kamu coba. Nanti saya naikin gaji kamu. Karena selama ini performa sales kamu bagus banget. Sip. Halo, kenapa kamu tiba-tiba telepon? Saya mau resign Pak. Mau resign? Emang mau ngapain? Saya mau usaha sendiri Pak. Usaha apa? Kenapa nggak sampingan dulu? Di bidang distribusi AC Pak, ke gedung perkantoran. Ini emang udah sampingan beberapa bulan ini. Saya dapat investor soalnya. Kok sama kayak bisnis saya? Mana bisa gitu? Kurang ajar kamu. Kurang ajar? Salah saya di mana? Perjanjian kerja di sini nggak melarang saya bikin usaha sejenis kan? Ini bukan masalah perjanjian. Ini masalah etika. Etika? Ya salah Bapak sendiri. Bisnis dibuat autopilot. Bapak jarang ke kantor. Terus saya dikasih pegang semua. Kan jadi ngerti luar dalam. Saya kenal supplier, saya kenal klien, saya ngerti operasional. Wajar dong kalau saya jalan sendiri. Hah, kok gitu sih? Tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Teman-teman dapat poinnya? Dapat ya? Di luar sana, oke, yuk kita ngomongin bisnis misalnya ya. Evan mungkin anak kemarin sore yang nggak ngerti apa-apa, cuman setelah pengalaman Evan, setelah Evan banding-bandingkan, oh, yuk kita ngomongin bisnis. Oke, asuransi Prudential bisa apa? Distribusi polis, setuju teman-teman? Ini apa? Distribusi AC ya, Daikin, Sanyo dan yang lain segala macam ya. Ketika mereka menjalankan, oke, yuk gue punya karyawan banyak. Habis itu ketika mereka cabut, teman-teman bete gak? Ya tadi bete dong, cabut bikin sendiri, bikin misalnya toko sebelah lagi, cek toko sebelah, bener gak? Saingan lagi, mungkin dia juga lebih jago lagi, operasional luar dalam dia lebih ngerti lagi, bener gak? Teman-teman bete, teman-teman dapat hasilnya gak? Enggak, cuman bete-nya aja. Di bisnis Prudential, teman-teman merekrut calon tim teman-teman, ya. Mereka punya cabang distribusi yang banyak, mereka punya cabang distribusi yang luas, mereka jauh bisa lebih pintar mengerti produk mungkin daripada teman-teman. Mereka lebih relate sama zaman sekarang mungkin. Teman-teman yang sebagian merekrut dia happy atau enggak? Happy? Teman-teman melihat perbedaannya? Karena di sini kita we rise by lifting others. Kita bersinar karena juga mengangkat orang lain untuk bersinar. Tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Artinya apa? Bukan lagi di luar sana, oke, bisnis kita sikut-sikutan segala macam. Di bisnis Prudential enggak ya. Buktinya hari ini gue bisa sharing ya sama kita punya habit gitu ya, kita sharing dan yang lain-lain. Apakah gue takut gitu? Apakah gue takut nanti ilmu gue ntar diambil, ntar bisnis gue jadi nggak bagus? Apakah gue takut? Enggak teman-teman. Di kita dari berapa puluh tahun lalu punya habit yang sama. Di luar sana orang pebisnis nggak berani men-sharingkan formula suksesnya. Tapi cuma di bisnis Prudential kita akan dengan sangat gampangnya, akan dengan sangat mudahnya untuk kita bisa berbagi supaya kita bisa sama-sama sukses bareng. Setuju teman-teman? Teman-teman melihat perbedaan itu? Kalau melihat boleh dong tos kanan kirinya, bilang gua mau sukses di Prudential bersama Pro Champion ya. Oke. Teman-teman ya, just sharing aja. Gue baru bergabung 26 Agustus 2019 ya. Tanggal lahir ini sama aplikasi kita sama tuh, betul sama ya. Berupa semua ya. Ya. Kode agennya kode depannya aja 02 kok ya. Kalau komul mungkin 0000001 ya gitu ya. Tanggal lahirnya 3 November 98 teman-teman, baru kurang lebih sekitar 2024 5 tahun ya, puji Tuhan udah 5 tahun di bisnis Prudential ya. Kalau kata orang, ya udah kalau gitu lu dapat apa ya? Bukan untuk flexing, bukan untuk apa, tapi setidaknya untuk menguatkan teman-teman semua bahwa bisnis ini beneran. Evan di depan juga nggak bacot doang, misalnya gitu ya. Evan bukan motivator, Evan cuman pelaku aja teman-teman ya. Puji Tuhan teman-teman, di usia 24 tahun ini bisa kebeli satu rumah, satu mobil teman-teman. Bisa kuliahin adik juga untuk kuliah di Bandung gitu ya. Terus bisa ajak keluarga untuk jalan-jalan, adik dan yang lain-lain. Terus kemarin sempat juga dapat jalan-jalan dari Prudential, fotonya lupa masukin juga ya. Terus juga puji Tuhan di tahun ini bisa dapat Star Club gitu ya, dapat MDRT, dapat bisa bangun tim juga untuk di tahun ini ya. Teman-teman misalnya kalau lihat, Evan pengen share cerita satu tim Evan yang kemarin promosi AAD. Ada satu orang nih namanya Jonathan teman-teman ya, namanya Jonathan Septiadi. Teman-teman kalau misalnya orang bilang bisnis asuransi mah isinya orang yang gak punya kerjaan, banyak yang bilang kayak gitu. Asuransi mah orang yang moyung aja, tahu ya,
orang yang nggak punya kerjaan gitu ya, yang kayaknya posisinya mendingan lu kerja kantoran dulu deh, atau lu jadi pengemis dulu aja deh, baru jadi agen. Jahat banget ya. Tapi nyatanya teman-teman kemarin baru sharing ya, dan ini baru promosi AA di tengah tahun lalu kemarin teman-teman, namanya Jonathan, sekolah di Belanda ya, satu-satunya orang Indonesia yang kerja di Apple Belanda. Apple punya store gak di Indonesia? Nggak punya ya, jadi iBox itu bukan, itu distributornya juga kayaknya. Apple Store di Indonesia belum punya. Di Belanda dia satu-satunya orang Indonesia yang kerja di sana. Lulusan terbaik di Den Haag University di Belanda juga. Bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya lebih jago, tapi mungkin Bapak dari bahasa Jawa lebih jago Pak ya. Orang kaya ya, background keuangannya nggak ada, kondisi finansial gue nggak ada kesulitan sama sekali. Rumahnya gede banget, rumahnya di Tanah Abang teman-teman, bukan toko ya, punya toko dan rumahnya di Tanah Abang ya. Tapi mau menjalankan bisnis ini, something wrong nggak? Something wrong. Gue juga bingung, ini otak gue yang cashless apa lu yang cashless tuh? Kenapa gue tiba-tiba gue sharing lu mau ya? Gitu ya. Karena dia melihat apa teman-teman? Dia melihat di bisnis ini ternyata orang nggak melulu, anak muda cuma ngomongin tentang uang, tapi nggak melulu cuma tentang waktu. Tapi yang terakhir dia butuh namanya value. Value di bisnis ini, value untuk ngebantuin orang lain. Gue ngebantuin orang lain bisa buat sukses, bantuin nasabah gue supaya biaya rumah sakit dan lain-lain semua tetap aman, financial protection tetap aman. Tapi kenapa fund di Indonesia agen dipandang sebelah mata ya? Yuk kita sama-sama buat merubah industri ini. Ya, artinya teman-teman saat ini kita berada di satu gerbong yang sama, setuju? Untuk kita bisa sama-sama dominate the financial business. Jangan lagi orang cuma ngomongin tentang saham, ngomongin tentang kripto, ngomongin tentang apa? Orang ngomongin tentang asuransi. Jadi teman-teman, dan artinya bukan lagi yuk kita jangan mikir lagi, yuk nggak mungkin lah gue mau ngerekrut dia orangnya udah hebat banget, dia udah sukses banget. Enggak, kita sama mereka tuh sama teman-teman. Kita sama aja teman-teman, mau nawarin peluang bisnis aja, sama, nggak ada beda sama sekali. Mereka mau sok, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, mereka menyesal 5 tahun lagi, itu juga teman-teman. Ya artinya teman-teman, yuk kita naikkan gengsi kita naikkan kepala kita bahwa di bisnis ini bisnis yang luar biasa. 5 tahun lagi potensi di bisnis insurance masih luar biasa. Kemarin iseng-iseng, karena gue suka baca gitu teman-temannya, iseng banget di bandara gue baca roadmap perasuransian Indonesia di tahun 2023 sampai 2027. Ya karena dulu gue suka nih ngomongin tentang kayak regulasi dari pemerintah seperti apa. Karena bisnis yang kita jalankan biasanya harus sesuai dengan regulasi pemerintah. Cocok apa enggak? Cocok ternyata. Tingkat penetrasi dan inklusi asuransi yang masih rendah mengindikasikan peluang pertumbuhan asuransi di Indonesia masih sangat besar. OJK yang nulis, bukan Evan yang nulis. Ya, bukan leader Evan yang nulis, bukan agency owner yang nulis, kalau agency udah pasti, gitu ya. OJK yang nulis. Indonesia masih di antara Asia Tenggara tingkat penetrasinya masih yang paling rendah teman-teman. Orang sekarang teman-teman punya dua mindset. Ketika ditawarin, aduh gua nggak butuh asuransi, menurut teman-teman itu problem atau teman-teman itu peluang? Banyak gak orang yang seperti itu? Artinya peluang teman-teman banyak apa enggak? So simple as that. Kalau di luar sana bilang, asuransi, apa lo asuransi? Gue udah punya 4 ya, uang pertanggungan gue udah punya 10 miliar. Asuransi semuanya udah sesuai tagihan. Semua orang seperti itu. Pusing gak teman-teman? Pusing. Mau jualan apa lagi, bener gak? Tapi kalau sekarang, asuransi, gue ada sih, tapi gue udah lama banget, tahun lalu. Berarti pasti belum sesuai tagihan rumah sakit, bener gak? Gue punya sih asuransi kritis, tapi gue lupa UP-nya, biasanya kecil, biasanya. Jadi teman-teman, kebanyakan di lapangan, cuman itu aja lagunya. Cuman kita yang meresponnya seperti apa. Orang mau bilang, wah, aduh dia mah udah punya ini. Gue selalu bilang ke agent gue, punya apa? Aduh, nggak tahu deh Van, pastiin dia punya apa. Jadi kita harus sampai ke akar-akarnya. Jangan lagi cuma ngomong punya polis aja selesai. Punya apa Van? Di dalam detail-detail ternyata polisi masih lama banget. Ada kesempatan buat di-review gak? Buat di-upgrade? Satu keluarga, kurang lebih bisa 30 juta, 40 juta API. Buat naik AAD, kurang lebih cuma hanya 6 keluarga, 7 keluarga. Selesai gak? Selesai. Income 8 juta, 9 juta per bulan. Fix langsung. Cuman permasalahan sudut pandang gitu teman-teman. Mau melihat sesuatu hal sebagai masalah aja, aduh semua orang udah punya asuransi, semua orang udah jadi agen. Teman-teman kalau semua orang udah jadi agen asuransi, artinya bisnis ini memang bagus apa enggak?
Bukan lagi, kenapa mau jadi agen? Udah bukan gue lagi. Ntar ketika orang nggak ada jadi agen, nggak ada yang jadi agen, nggak keren. Ini cuma alasan-alasan orang malas aja. So, teman-teman, kita harus naikkan mental kita untuk bisa menang di bisnis ini. Setuju teman-teman? So, how to dominate the game teman-teman? Terakhir gitu ya. Pertama, be at a position where the money flows. Mengetahui posisi di mana uang bergerak. Banyaknya perubahan zaman dengan kondisi yang ada membuat uang terus bergerak ya. Ini terlalu banget sih, teknis banget. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau misalnya kita jualan, ya kalau misalnya kita selling, yuk kita harus tahu di mana kira-kira saat ini industri bisnis yang lagi bagus juga sebenarnya. Kita masuk ke mereka dong. Kita cari link ke mereka seperti apa. Kita pengen jualan uang pertanggungan kurang lebih 5 miliar, 10 miliar, nggak mungkin dong ke karyawan biasa, tidak. Harus ke bos-bos, ya. Kalau misalnya kita ngelihat gimana caranya di at the position where the money flows, asuransi sebagai sektor keuangan selalu berada di tengah-tengah perputaran uang tersebut, apapun bisnisnya. Mereka tetap butuh asuransi. Apapun profil orangnya, mereka tetap butuh asuransi. Orang kaya mah udah nggak butuh asuransi. Teman-teman tahu Prudential diciptakan sejarahnya awalnya apa? Orang kaya, bener. Bangsawan Inggris, ya mereka lagi ngumpul nih, lagi nongkrong, lagi ngopi sambil sebat dulu. Nggak ada ngerti nih sebat dulu. Nggak tahu ya sebat dulu sih. Kurang nongkrong ini gue. Sorry. Katanya umur 20, Ci. Lagi nongkrong. Kita kan kaya ya, kita nggak tahu duitmu kita mau diwarain, tapi kita tahu nih mungkin ada resiko yang terjadi ya. Mungkin bentar lagi bakal ada Titanic ya nanti ya, kita belum tahu nih. Gitu. Mungkin bentar lagi ada Titanic ya. Mungkin kita kaya gini, kalau uang kita habis mendadak gara-gara resiko yang kita nggak tahu, gimana caranya ya? Yaudah kita kumpulin uang bareng-bareng. Yuk. Ternyata si A, si orang-orang ini namanya siapa nih? Michael. Nggak ada nama Michael? Aduh, sorry kok, jangan. Ya. Ada gitu ya. Si orang Inggris, Bejo misalnya. Si Bejo lagi sakit. Aduh, dia sakit lagi. Gimana? Yaudah pakai uang ini deh buat bayarin dia. Kan awalnya cuma begitu aja. Cuman ini akhirnya dibikin bisnis sampai segitunya. Artinya kalau misalnya bukan buat orang kaya, ya udah nggak apa-apa bro. Tapi memang ini sebenarnya dibuat untuk orang kaya, untuk orang menengah, sandwich generation. Gue nggak butuh asuransi lah, gue masih banyak tanggungan nyokap gue masih tanggungan bokap gue. Ketika nyokap bokapnya amit-amit harus rumah sakit, bukannya lu yang pusing. Ketika lu yang pusing, berarti kan lu butuh asuransi lah. Orang menengah ke bawah, gue nggak bisa, ini gue pakai BPJS aja teman-teman. Setelah gue perhatiin BPJS harganya 100.000, 200.000 teman-teman. PSS paling murah bisa 400.000 doang. Harusnya mereka kalau mau fight, kita ngerekrut jadi agent, terus mereka berdapat misalnya mereka buka polis sendiri, bisa komisi, bisa balik ke dia. Bukankah cuma kayak nambah 100.000 aja sebenarnya, dia bisa dapat asuransi yang bagus juga. Mereka banyakkan alasan. Apa? Uang mereka buat rokok 20.000 satu hari mereka mau. 20.000 satu hari kali 30, 600.000 asuransi mana mau? Betul? Tapi kecuali kalau misalnya orang yang nggak punya income, nah itu berarti memang bukan target market kita. Karena dari OJK pun juga sudah menyarankan seperti itu. Tapi artinya semua generasi, semua step, semua kalangan butuh teman-teman. Setuju? Yang kedua, ya, boost your charisma. Wah, ini lebih dalam lagi ya. Artinya teman-teman, kenapa sih tadi Evan bilang ada orang yang bisa sukses, ada yang bisa enggak, ada orang yang bisa hebat dan bisa enggak. Keramahan dan pengaruh. Teman-teman, ini berpengaruh ya. Mudah didekati, menyenangkan. Pengaruh artinya apa? Kepemimpinan, be present. Teman-teman, gimana cara yang meningkatkan karisma? Teman-teman juga ngeliat di sini ada orang yang kayak kalau jalan kayak keren banget. Ada orang yang jalan biasa aja. Ada orang jalan kayaknya aduh, nggak semangat gitu. Ini berpengaruh terhadap bisnis teman-teman karena teman-teman adalah tokonya. Teman-teman adalah orang yang akan dicari seluruh tim atau nasabah teman-teman. Ya. So, dari gimana caranya? Be present, fokus dan hadir sepenuhnya saat ngobrol. Ketika kita ngobrol sama orang, yuk kita jangan main handphone misalnya. Ketika kita lagi ngobrol sama orang, kita benar-benar dengerin yang mereka ngomongkan. Mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk membalas. Artinya apa? Ketika kita mendengar untuk memahami, apapun yang mereka percayakan, kita bisa giving back ke dia dengan penuh dengan pemahaman juga. Bukan cuman kita ngomong, oh ya, dia ngomong apa, ntar teman-teman ngomong, iya tapi lu butuh nih bro.
black card. Ya nggak gitu dong. Ya kan? Tapi teman-teman harus ngerti dulu, bikin orang nyaman, baru teman-teman masuk ke presentasi teman-teman. Ya. Jadi Evan ini menyampaikan hal-hal yang mungkin nggak disampaikan di training-training segala macam gitu ya. Tapi kalau di training kan pelajaran-pelajaran udah betul-betul bisa belajar. Ini yang setelah Evan dulu belajar di London School, ini sangat-sangat berpengaruh. Ketika kita ketemu orang, penampilan teman-teman juga berpengaruh. Ya. Orang selling, orang jualan, beli produk sama teman-teman bukan gara-gara produknya yang paling penting, tapi gara-gara temennya. Tapi gara-gara teman-teman semua. Tapi gara-gara diri teman-teman yang bisa membuat mereka nyaman, enjoy, dan akhirnya ya udahlah, lu punya apa, gue beli deh. Ya udahlah, lu pengen rasa apa, oh ini bagus ya buat gue. Tapi kalau mereka dari awal udah nggak menerima teman-teman, bagaimana pesan teman-teman mau nyampaikan ke dia bisa masuk? Setuju teman-teman? So kita harus upgrade diri kita. Gimana caranya? Yang kedua, pakai power, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Harus memiliki wawasan luas, banyak baca buku teman-teman. Evan punya satu buku bagus, namanya How to Influence People and Friends. Judulnya dari Dale Carnegie. Teman-teman boleh baca itu. Itu akan membuat teman-teman jauh lebih beda ketika ketemu sama orang atau klien teman-teman. Berpenampilan menarik, rapi dan sopan, warm, reachable, empati dan peduli dengan orang lain. Berpenampilan menarik, rapi dan sopan. Artinya ketika ketemu orang kita harus rapi, minimal polo kek, baju apa kek gitu ya. Nggak usah pakai jas begini juga gitu ya. Tapi setidaknya rapi, wangi. Dan harus ketika ngomong, biasanya salah satu kunci tips yang udah dapat adalah smiling voice. Artinya apa? Teman-teman senyum dong semuanya. Ya. Itu senyum. Nah, gitu kan manis sih. Cucok deh ya. Ya. Senyum. Ketika ketemu sama orang, teman-teman kalau misalnya lihat dari tadi Evan ngomong ada senyumnya nggak? Full power nggak? Full power. Teman-teman jadi semangat ya buat dengerin juga. Pesan yang Evan sampaikan tersampaikan dengan baik nggak? Tersampaikan, karena kunci utama dari komunikasi adalah pesannya tersampaikan dengan baik. Mungkin kebanyakan Evan terjadi di masalah di agensi Evan juga. Kenapa ya orang susah banget ya? Orang kita udah belajar training, kurikulum segala macam udah bagus dan kenapa orang susah banget? Ternyata orangnya yang harus dirubah. Dari mungkin cara komunikasinya, dari cara ngomongnya dan yang lain-lainnya. Setuju teman-teman? So, kalau misalnya tadi Evan ngomong, teman-teman hari ini Evan pengen sharing perjalanan Evan kurang lebih sama 4 tahun di Prudential. Luar biasa banget teman-teman ya. Selama 4 tahun ini dapat banyak hal. Wah, Prudential benar-benar mengubah hidup saya deh. Teman-teman kemarin gue baru nonton konser Coldplay ya. Semua nyanyi sama saya. Menarik ya teman-teman? Udah pada kemana-mana kan, bener gak? Udah kan, gitu ya, sorry. Udah pasti teman-teman gak mau dengerin. Walaupun cerita yang sama, materi yang sama disampaikan orang yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. So teman-teman, bangun personal branding teman-teman. Open new network, ini yang ketiga. Masuk ke komunitas baru. Teman-teman, saat ini kita butuh namanya bikin koneksi dan jaringan. Gimana caranya kita bangun koneksi dan jaringan? Masuk ke komunitas baru. Saat ini yang zaman paling relevan masuk ke komunitas baru, caranya gimana? Ikut komunitas olahraga. Teman-teman gak suka olahraga. Van, gue gak bisa ini, olahraga teman-teman. Gak bisa yoga. Gak bisa pilates. Apalagi? Karena kehidupan kita udah disetting seperti ini bukan cuma buat makan teman-teman, buat olahraga juga. Oke? Jadi teman apapun masuk ke komunitas, aduh Van, gue gak niat nge-gym. Tapi kalau gue bilang, oke, lu gak niat nge-gym, tapi di gym lu bisa ketemu orang, nah nanti akan jadi tim lu, dan akhirnya mungkin bisa closing satu keluarga 50 juta, 100 juta EP. Semangat gak lu? Semangat gak? Ya udah, kita punya mindset itu dong. Lu bakal bisa punya big cash nih, bisa punya jualan UP 5M. Semangat gak? Mau gak nge-gym? Tadi yang gak pernah nge-gym sama sekali, tiba-tiba langsung ke Planet Sport, outfitnya beli barang segala macam. Bagus nih, cocok buat nge-gym. Jadi semangat gak? Tapi nge-gym gak? Nge-gym. Kalau kita punya mindset seperti itu, ya, masuk komunitas olahraga paling benar teman-teman. Karena Evan banyak dapat big case, dapat segala macam. Dari komunitas olahraga juga ketemu orang. Karena ketika ketemu orang tuh paling enak. Lagi nge-gym, oi bro, main apa? Anjay, gitu ya. Kan pasti ngobrol.
Sering gak di sini nge-gym? Oh sering bro, ini gue baru latihan nih. Kalau misalnya kita newbie, ya nih gue baru nih, boleh dong ajarin gue. Ketemu teman-teman, ibu-ibu, cewek-cewek zaman sekarang yoga, pilates, ya kan? Datang aja ke yoga, datang ikut yang bareng-bareng. Ngelihat dia gerakannya bagus banget, Cici masih kaku-kaku gitu kan, kayak aduh nggak bisa. Cici bagus banget gerakannya, ya kan? Kok bisa sih kayak gitu? Iya aku mau kurang lebih 3 tahunan. Wah lama banget sih. Kok bisa 3 tahunan konsisten yoga? Aku baru mau pertamanya capek banget. Iya nih, soalnya kita tuh harus kayak gini, harus gini. Ngobrol gak? Abis itu ngopi gak? Makan, nanya, abis itu apa? Ngobrol. Zaman sekarang kebanyakan caranya seperti itu, teman-teman. Setuju? Bisa dipakai? 4 kesalahan networking, gak manfaatin media sosial, banyak kenalan tapi jarang follow up, hanya fokus meminta dan tidak memikirkan edit value dan tidak konsisten. Masuk ke komunitas, misalnya apa? Kayak misalnya gereja. Oke? Gereja, awal mindset kita gue pengen prospek. Masuk ke masjid, misalnya kumpulan ibu-ibu pengajian, arisan, gue pengen prospek. Kita hanya fokus untuk meminta, tidak memikirkan edit value untuk komunitas tersebut. Masuk ke gereja, ya udah dong, kita masuk gereja dulu dong. Kita berdoa dulu, kita nyembah Tuhan dulu, kita pelayanan dulu dong. Kita jadi orang sound system, kita jadi orang yang ngurus-ngurusin, kita bantuin admin segala macam, udah dong, bener gak? Kasih edit value ke komunitas dan gak konsisten. Oke, kita baru kenalan, abis itu udah itu ditinggal, gak jalin relasi. Nah, yuk kita mulai konsisten, banyak kenalan tapi jarang follow up. Yuk seminggu sekali kita chatting orang tersebut yang sama. Cara Evan dulu sesimpel ini teman-teman. Evan cuma share ke orang, lu dia backgroundnya apa? Gue kasih info tentang backgroundnya dia, pekerjaannya dia, hobi dia atau apapun itu. Door opener Evan. Udah selesai, mereka akan, seneng nih ngobrol sama Evan. Next pertemuan ngobrolin itu lagi. 3 pertemuan, bro ngopi yuk kapan nih? Oke ngopi. Udah ada terjadi warm, udah enak hubungannya. Udah enak, ujungnya ngopi, ngopi gue bayarin lagi teman-teman. Enak gak? Wah yaudah bro, nanti next time gue yang bayarin deh. Oke bro, nggak apa-apa. Next time dia yang bayarin, oke, kita yang bayarin, ngobrolnya kan nggak mungkin ini doang dong. Ngobrolin lain, bisnis kek, keuangan kek, apa yang lain segala macem. Van lu di mana? Oh gue di Prudential. Oh di Prudential, wah bagus tuh ya, banyak teman gue segala macem. Iya bro, terus ini udah pakai belum? Iya nih, gue kemarin manfaatnya masih belum bagus. Boleh dong kalau reviewin, enak gak? Karena hubungannya sudah terbentuk. So kita jangan fokus doang sama hasil presentasi dan yang lain-lainnya. Jangan fokus doang sama cara jualan yang terbaik gimana, cara presentasi yang baik gimana. Sebelum itu kita bangun hubungan yang baik dulu. Ketika hubungan yang baik, mereka mau ngajak jalan segala macam, mereka jalan sama teman-teman, apapun presentasinya mereka akan terima. Oke? Yang terakhir, kreatif dan inovatif, ya, build personal branding di sosial media teman-teman. Oke? Pendekatan dengan cara jualan yang baru, misalnya dengan video 1 menit ya, barangnya sama, packagingnya berbeda. Artinya apa teman-teman? Agent Evan kemarin, Evan masukin, dia pengen ada contoh, Van, gue nggak mau cara jualannya langsung nawarin ke orang gitu. Oke, berarti lu maunya gimana? Gue kan belajar tentang itu ya, Van, tentang Pak Ali. Ya sini masih pakai ya, makin presentasi itu in-one, rekening proteksi atau apapun itu. Di sini namanya apa kok? Nama. Oh 3 hal yang harus dijaga gitu ya. Mungkin di tempat gue segitiga proteksi kurang lebih mirip ya, sama kayak gitu ya, segitiga proteksi ya. Van, gue kan udah belajar tentang segitiga proteksi. Gue pengen sharing ke orang dong. Oke, gimana caranya? Oke, gue ngeliat profile orang tersebut dari LinkedIn gitu ya. Gue ngeliat, abis itu gue pengen bikin video khusus buat dia. Nah orang akan jadi jauh lebih menarik. Atau gue chat di Instagram, di sosial media, gue pengen bikin konten. Gue bikin konten di sosial media, apa perbedaan cara nabung Radit dan Kevin. Wah, si Radit nabung 3 juta per bulan. Sama nih, nabung. Tapi mereka satu mobil. Ketika mereka satu mobil, si Radit dan Kevin nabung di 2 hal yang berbeda. Si Radit nabung sama-sama 3 juta tapi di tempat yang berbeda. Ketika mereka harus masuk ke rumah sakit, ya, ketika masuk ke rumah sakit mereka harus bayar biaya tagihan rumah sakit yang sama 100 juta. Tapi tiba-tiba ternyata si Kevin dibayarin sama rekeningnya, si Radit nggak bisa karena tabungannya cuma 3 juta. Apa yang membedakan? Tabungannya mereka di mana?
Bukan kayak sesuai konsep yang dari zaman dulu kok, betul ya. Konsep mungkin teman-teman lama tahu tentang Pak Ali, tentang konsep dasar yang selalu kita presentasikan ke orang lain. Barangnya sama, packagingnya berbeda. Sekarang kita ngomongin 3 hal proteksi asuransi, 3 hal yang harus dijaga. Segitiga proteksi jauh lebih gampang, ya kan? Kita ngomongin tentang asset protection, income protection, paper asset, betul gak? Udah, kita ngomong muter-muter di situ-situ. Gimana cara kita kreatif untuk menyampaikan itu aja sebenarnya. Setuju teman-teman? Yes, ya. Dan yang terakhir dari ini semua teman-teman, ini penting banget adalah ujung-ujungnya di sini kita harus memiliki leadership skill. Karena kita dididik di Pro Champion gitu ya, bukan cuman hanya menjadi oke gue jualan terus aja. Tapi nextnya juga akan merekrut dan building tim. Setuju teman-teman? Setuju ya? Ternyata ada 5 level ketika kita butuh leadership. Yang pertama, rights. People follow you because they have to. Orang ikut teman-teman karena memang mereka harus. Misalnya di kerjaan, di kantor, ya udahlah lu leader gue, lu bos gue ngikut lu. Yang kedua, relationship. People follow you because they want to. Mereka mau ikut teman-teman. Ya, berarti gimana caranya supaya mereka mau ikut teman-teman? Teman-teman harus bangun diri teman-teman jauh lebih bagus dibanding mereka. Karena orang bagus tidak akan mengikuti orang yang jelek. Orang yang bagus akan mengikuti orang yang lebih bagus dibanding dia. Setuju teman-teman? Gimana caranya? Ini adalah level 2. Yang ketiga adalah result. People follow you because of what you have done for the organization. Ini kalau kata John Maxwell. Artinya apa? Apa yang teman-teman udah lakukan di bisnis Prudential, teman-teman hebat, bangun tim dan yang lain-lain, mereka akan melihat teman-teman. Di bisnis Prudential, teman-teman seperti apa? Baru mereka mau akan ikut teman-teman. Reproduction. People follow you because of what you have done for them. Artinya, teman-teman di sini, di bisnis ini luar biasa ngomongin hubungan relationship sama orang. Ketika kita bisa bantu orang walaupun bukan di bisnis Prudential, orang tersebut akan merasa ada kayak utang budi gitu teman-teman. Akan merasa kayak, aduh mereka dia udah bantuin gua di tempat lain misalnya, bantuin waktu itu ngapain kek, nganterin apa kek atau apapun itu. Mereka ketika teman-teman menawarkan bisnis ini, mereka pasti akan ikut teman-teman karena relationshipnya, reproductionnya sudah berjalan. Yang terakhir adalah respect. People follow you because of what you are and what you represent. Artinya teman-teman siapa? Ya, artinya teman-teman misalnya seorang, misalnya teman-teman Jokowi misalnya. Ya udah, teman-teman jadi ajudannya mereka, teman-teman jadi menteri mereka, ya gue juga mau. Benar gak? Karena dia orang yang memang luar biasa. Ya, so kalau kita ngomongin tentang leadership, ini proses perjalanan panjang, teman-teman. Bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari selesai. Ini proses perjalanan panjang. Teman mikir kenapa Agent Evan, si Jonathan itu mau ngikut gue? Padahal gue kuliah di depan seberangnya TPU Karet. Ya, dia jauh-jauh sampai ke negara yang menjajah Indonesia, teman-teman. Kenapa? Ya, karena mereka mungkin dia melihat sesuatu ada yang berbeda di diri kita. Barangnya sama, packagingnya berbeda. Barangnya sama, oke ada nastar, ya di luar sana mungkin nastarnya murah, tapi satu di packaging yang luar biasa banget, satu packaging biasa aja, harganya jadi lebih mahal gak teman-teman? Jadi lebih mahal. So teman-teman dapat semua poinnya hari ini, bisa dibawa dan diaplikasikan ke bisnis teman-teman, bisa keluar dari ruangan ini teman-teman menjadi pribadi yang berbeda, yang tadinya mungkin masih ada keresahan negatif atau apapun itu, keluar dari ruangan ini, enggak, gue harus semangat. Ujung-ujungnya ini cuma masalah sudut pandang aja. Teman-teman mau memilih melihat ini sebagai problem terus, atau melihat ini sebagai peluang yang luar biasa di luar sana. Terima kasih teman-teman semua. Akhir kata saya Evan Novrado. Sorry kalau ada salah-salah kata. Leader teman-teman yang jauh lebih baik dan jauh lebih benar dibanding teman-teman, karena mereka lah yang mengerti teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Sukses tahun ini. Go Praha, go Vienna. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya. Thank you Pak Evan untuk sharingnya yang luar biasa.